akan bicara tentang semangat Natal menyambut kedatangan Tuhan. Sebelum kita tahu menyambut Tuhan dengan luar biasa, kalau kita nggak tahu makna Natal, sepertinya sia-sia, saudara. Banyak orang merayakan Natal tapi tidak tahu artinya. Apa itu Natal? Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Natal itu adalah Yesus. Natal itu adalah siapa? Yesus. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini sangat jarang dikhotbahkan. Tetapi di momen Natal ini, dalam kita menyambut Natal ini kita akan tahu ini. Ya, apa sih sebenarnya arti Natal yang sesungguhnya? Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk kasih E. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang mustahil bagi orang. Oke, cukup. Kalau dilanjutkan ini kalimatnya keren ya, berbahagialah dan seterusnya. Jadi Natal itu ini Bapak Ibu. Natal itu adalah kasih yang turun dari surga. Dan turunnya di mana saudara? Di palungan. Ini sebenarnya saya mau bikin kandang di sini saudara ya. Kono wedhuse gitu. Supaya kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu di kandang binatang. Dengan cara itu, dengan cara yang hina, dan matinya pun dengan cara yang hina. Dan itu semua Bapak Ibu diberikan untuk siapa? Saya dan Bapak Ibu. Dan kenapa Yesus datang ke dunia? Ini yang perlu kita ketahui. Di Natal ini kita harus tahu kenapa Yesus datang ke dunia ini. Jadi pagi hari ini saya mengharapkan dengan firman Tuhan ini, jemaat dapat memahami alasan kedatangan Tuhan Yesus datang di hari Natal ini. Dan Yesus sekarang datang bukan sebagai bayi lagi. Yang kita rayakan bukan sebagai bayi, tapi yang kita rayakan Yesus adalah Tuhan Yesus yang lahir, yang mati, dan bangkit, dan naik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat ayat ini saudara. Bagaimana sebenarnya keadaan kita? Ya, kenapa dia turun ke dunia ini? Nah, kalau kita flashback ke belakang Bapak Ibu, ya, ada ayat yang di nubuatan Nabi Yesaya yang cukup terkenal Bapak Ibu. Dikatakan begini, Yesaya 61 ayat 1 berkata begini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Ini loh, tujuan Allah datang ke dunia ini, perhatikan. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baiknya apa Bapak Ibu? Kita diselamatkan. Lagi. Dan merawat orang-orang yang remuk hatinya. Yesus pernah berkata apa saudara? Marilah datang kepadaku.
Karena aku akan memberi, yang letih, yang lesu, beban berat, karena aku akan memberi kelegaan. Itu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Dunia ini banyak orang yang terbelenggu hidup dalam kegelapan. Maka perlu kasih Tuhan itu. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Kita dipenjara oleh keinginan-keinginan daging, dipenjara oleh keinginan-keinginan dunia ini. Tapi kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini, Dia ingin memulihkan dunia ini dari kegelapan. Makanya ada firman Tuhan berkata apa? Habis gelap, terbitlah terang. Lalu perintahnya adalah jadilah terang dunia. Dunia ini gelap, Bapak Ibu Saudara. Maka bagian yang pertama, di ayat yang 16 bagian C dari Yohanes itu, Bapak Ibu, mari kita lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan, yang pertama yang harus kita pahami dan sadari keadaan kita, yaitu bahwa kita perlu kasih Tuhan atau kita perlu dikasihani. Karena firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan apa saudara? Dunia. Kalau Dia berkata dunia, maka saya simpulkan bahwa Yesus cinta segala bangsa. Orang deloki kulite ireng, putih, keriting, rambut lurus, gendut, krempeng, kurus. Tidak melihat itu. Hitam atau putih, hitam atau putih. Aku tidak begitu apa ya? Kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, disayang Tuhan. Gitu kan lagunya kan? Dia datang ke dunia ini untuk semua orang. Untuk dunia yang dunia ini perlu kasih Tuhan. Dan keadaan dunia ini perlu dikasihani oleh Allah kita. Sehingga Allah turun ke dunia melalui kelahiran Yesus di kandang Betlehem. Dan itu diulang-ulang lagi Bapak Ibu. Ya, tentang berita pembebasan itu. Yesus juga menjiplak atau membaca ulang kitab Yesaya itu ketika Dia ada di bait Allah. Dia juga berkata, Roh Tuhan ada padaku. Itu dalam Injil Lukas, Saudara. Ya, kabar tentang keselamatan itu ditulis ulang. Maka dari itu Bapak Ibu saya menyimpulkan, dunia yang gelap ini, lihat sekeliling kita. C.E. Awan Datuk menciptakan lagu ini, kasih G. Ketinggian. E aja. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, zaman sekarang kita harus berjaga. Dunia bergelora, sana sini banyak kabar yang baru-baru ini kita mendengar ada gempa di Cianjur. Sekolah Alkitab di sana, sekolah Alkitab GPDI, itu gedung utamanya roboh. Saudara. Beberapa tahun yang lalu, STT Sangkakala di Salatiga, longsor juga separuh ambruk, saudara. Dan banyak bencana-bencana yang kita lihat. Nah, kalau kita lihat keadaan dunia yang sudah seperti itu, LGBT sudah dilegalkan,
Seks bebas sudah dilegalkan. Ya, anak-anak kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Mereka perlu kasih Tuhan. Perselingkuhan di mana-mana. Saya pikir dulu orang selingkuh itu hanya di kota, Bapak Ibu. Ternyata di desa malah lebih menjamur, saudara. Dan mereka semua perlu kasih Tuhan dan perlu dikasihani. Dan kehadiran Natal mengingatkan kepada kita bahwa kita ini perlu Tuhan, perlu dikasihi Tuhan, dan setelah kita mendapatkan kasih itu, mari kita belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mereka sedang hidup di dalam apa? Kegelapan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara. Makanya nanti tema kita tahun ini adalah giving my best. Pemberian yang terbaik atau kuberi yang terbaik. Kalau kita melihat Yesaya pasal 9 ayat 1, itu menggambarkan keadaan dunia yang berjalan di dalam kegelapan. Maka perlu yang namanya terang, supaya kegelapan itu sirna. Dan terang itu adalah Yesus yang lahir di hari Natal itu. Yang kedua, Bapak Ibu, selain mereka perlu kasih Tuhan, selain kok tadi cilik meneh? Selain iki opo kok iso? Ya, nah ini loh saudara ya. Jadi yang pertama, mereka perlu dikasihani. Dan mereka harus menerima kasih Tuhan itu melalui kita. Amin. Mau jadi berkat? Oke, yang kedua. Bagian B dari Injil Yohanes 3 tadi. Berkata apa ayat itu, saudara? Mari kita lihat. Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dari yang pertama, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Yang kedua, orang yang hidup dalam kegelapan, dunia yang hidup dalam kegelapan itu perlu pertolongan Tuhan. Makanya Yesus ketika lahir, ketika dinubuatkan akan lahir seorang anak Daud, dan dia akan diberi nama siapa saudara? Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita atau beserta dengan kita. Artinya kehadiran Natal, kabar baik itu, Yesus datang mau menolong saudara, membebaskan saudara. Dan bila Natal tahun ini Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun persoalan Bapak Ibu, ingat kembali kepada kelahiran Tuhan. Dia datang ke dunia ini untuk menolong kita. Loh Pak, Yesus kan sudah naik ke surga, masa dia bisa menolong? Kuasa Yesus itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya sama. Bahkan dia untuk meyakinkan kita bahwa dia adalah penolong, dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa, tapi aku akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan menolong kita, saudara. Dan semua itu diawali dari kelahiran. Makanya saya tidak setuju dengan beberapa gereja, dia berkata, yang penting Paskah, Natal gak penting. Saya mau katakan, bisa ada Paskah karena ada Natal. Oh yang penting kenaikan bahasa roh.
Setelah ibadah kenaikan yang penting bahasa roh, Pentakosta. Tidak juga. Karena bisanya ada Pentakosta, ada kepenuhan roh karena ada Paskah, saudara. Tapi semua diawali dari apa? Kelahiran atau Natal. Dan kedatangan Tuhan itu dengan rentetan benang merah itu. Alfa dan Omega. Itulah Yesus yang akan menjadi penolong kita sampai Tuhan datang kali yang kedua. Jadi ketika kita ingat Natal, kita ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan ingat pengorbanannya. Pagi hari ini sudah diperhadapkan dengan perjamuan Tuhan. Antara Natal dan perjamuan Tuhan ada korelasinya dan ada hubungannya. Tapi bukan berarti perjamuan yang paling penting. Kelahiran Tuhan sebagai Raja Damai itu juga penting buat kita. Dia datang sebagai juru selamat itu juga penting buat kita. Tapi kita merasakan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan itu juga penting buat kita. Kita merayakan perayaan Pentakosta dengan sukacita, berbahasa roh, menyanyikan pujian, itu juga penting buat kita, saudara. Tapi yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah tujuan Allah datang ke dunia itu untuk menolong kita, memampukan kita, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Saya ulang lagi, Yesus berkata apa? Marilah datang kepadaku. Kalau hari ini ada yang sedang ada pergumulan, firman Tuhan katakan, mari datang kepadaku. Coba, siapa yang tanggap ketika kelahiran Yesus? Mereka datang kepada Yesus. Siapa saudara yang tanggap? Satu, gembala. Siapa lagi? Orang Majus. Siapa lagi? Ya, Yusuf. Saya semalam khotbahkan tentang Yusuf sama anak-anak ya. Itu yang kedua. Tujuan Natal. Dia hadir di Natal itu. Ya, bukan tanggal 25-nya ya, saya katakan. Tanda kutip, bukan Natal tanggal 25-nya. Tapi perayaan Natal, perayaan ulang tahun Tuhan ini, kita dikembalikan untuk ingat yang pertama tadi, bahwa kita adalah orang yang hidup dalam kegelapan sebelum mengenal Yesus. Dan kita perlu kasih Tuhan itu, kita perlu dikasihani. Dan sekarang dunia sedang perlu kasih Tuhan, akan memakai saudara untuk mengasihi mereka. Yang kedua, bahwa dunia itu perlu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang sudah ditolong Tuhan, dan saya ini juga butuh pertolongan Tuhan. Natal ini mengajak kita sadar bahwa Allah itu masih sampai hari ini masih mau menolong saudara. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sudah ditolong Tuhan, mari kita juga mau menolong orang yang sedang hidup dalam kegelapan, yang mereka sedang terikat. Sampaikan kabar baik itu bahwa Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Saya kemarin sharing kepada satu anak Tuhan. Dan semoga semuanya nanti akan berjalan dengan baik. Saya bilang, Pak, saya sedang punya misi dan visi untuk orang tembel ban, tukang cukur. Saya gampang sekali menginjil di situ, saudara. Ya, di komunitas Kicomania, gampang sekali saya bercerita tentang Yesus. Dan semoga ini Tuhan izinkan, saudara, Natal tahun ini kita akan kerjakan, semoga ini Tuhan kabulkan niat kami untuk berbagi, saudara. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi Natal itu tidak hanya euforia, tidak hanya pesta di gereja, tapi kita akan berbagi, Bapak Ibu. Dan doakan saudara ya, supaya Natal nanti ini berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, karena ini ada perjamuan, saya tidak lama-lama. Yang ketiga, bagaimana sebenarnya keadaan kita, sehingga Allah itu mengaruniakan anaknya buat kita.
ayat yang terakhir di bagian C di ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal. Ini bicara tentang kasih Allah kepada kita. Lalu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ini artinya kita perlu pertolongan, dunia perlu pertolongan Tuhan. Yang ketiga, melainkan beroleh hidup yang apa saudara? Haleluya. Coba semuanya katakan sama-sama. Melainkan beroleh hidup yang kita akan menerima hidup yang kekal. Karena upah dosa adalah maut. Firman Tuhan katakan dalam Roma berapa saya lupa, Roma ayat 26 pokoknya. Roma 3:26 tak berapa? Semua orang telah berbuat dosa. Nah, orang yang berdosa ini perlu apa saudara? Perlu kehidupan, karena upah dosa adalah maut, kematian. Maka kita perlu kehidupan. Dan Yesus berkata kepada perempuan yang suaminya banyak. Dia berkata apa ketika di pinggir sumur? Kamu akan meminum air hidup, yang ketika kamu minum air hidup itu, kamu tidak akan haus lagi, tapi kamu akan mendapatkan kasih Tuhan. Jadi saudara, kita nanti itu sebenarnya bukan mati Bapak Ibu. Memang di pandangan dunia kita mati secara jasmani. Tapi sebenarnya saya mau yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita cuman ganti alamat. Makanya saya sering berkata kepada ya Pak Saryadi yang sudah tidak bisa apa-apa, saya kuatkan sama Mbah itu. Waktu saya kunjungan ke Pak Rustam juga saya kuatkan ibunya. Bahwa kalau rumah kita sudah jadi, firman Tuhan katakan apa? Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus datang memberi kehidupan kepada kita di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia ini kita hidup bersama Tuhan, dan nanti ketika di akhirat pun kita bersama Tuhan. Jadi nanti kita ini cuma ganti alamat. Kalau rumahnya sudah jadi, yang dulunya di Mbilo 1 akan pindah di Jalan Surga Gang Emas. Haleluya. Yang dulunya di Mangunsari nanti akan pindah di surga gang apa saudara? Gang Mahkota. Haleluya. Makanya kita nggak boleh takut mati. Karena kita itu sebenarnya tidak mati. Karena Tuhan berjanji kita akan menerima hidup yang kekal. Di surga kita hidup bukan mati. Kita hidup kekal bersama Tuhan. Orang Pantekosta berkata kita akan ada di Yerusalem baru. Di sana tidak ada susah, tidak ada takut, tidak ada bimbang. Yang ada hanya kemuliaan Tuhan. Dan itulah kekekalan yang akan kita dapatkan. Syukur-syukur ora do gundul, do nganggo mahko. Nah, makanya do melayani. Bento nganggo mahko. Jadi kita akan mendapat kehidupan Bapak Ibu. Ayo yang mulai mati rohaninya, mati perasaannya, bangkitkan. Dengan Natal ini kita semangat lagi, kita bangkit lagi. Karena Dia memberikan hidup kepada kita. Kasih G. Hari ini ada perjamuan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti
Dia datang ke dunia ini supaya kita mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Coba saudara ingat ke belakang. Dulu kita siapa? Sejak kita kenal Yesus, terima anugerahnya, terima keselamatannya, menerima pertolongannya, kehidupannya. Saya mau tanya, lebih baik apa lebih buruk? Halo? Sejak Bapak Ibu kenal Yesus, apakah kehidupan Bapak Ibu tambah sengsara atau tambah baik? Kalau kita sengsara, itu bagian daripada kita pikul salib. Tetapi setelah kita pikul salib, ada anugerah. Kita diberi kehidupan yang lebih baik. Coba ingat keluarga kita. Mungkin dulu ketika kita belum kenal Tuhan, lihat anak-anak pada kuliah, kita menangis, kenapa saya nggak bisa kuliah? Tapi sekarang Bapak Ibu kenal Yesus, menerima anugerahnya dan kasih karunia-Nya, Bapak Ibu bisa sekolahin anak, bisa kuliahin anak kita. Bukankah itu kehidupan yang lebih baik? Dulu mau ke gereja naik sepeda, sekarang naik motor. Bukankah itu lebih baik? Dulu naik motor, sekarang naik mobil. Bukankah itu lebih baik, saudara? Tapi kadang kebangetan. Sudah dikasih motor, dikasih mobil, masih malas ke gereja, saudara. Kadang-kadang Tuhan hanya dijadikan umpan untuk cari berkat. Padahal saudara, kalau kita nikmati berkat kemurahan Tuhan itu, sadar bahwa semua karena Tuhan. Yesus lahir buat kita. Kehidupan kita akan semakin baik, semakin baik. Dia berjanji Tuhan tidak akan buat kita menjadi ekor, tapi kita akan menjadi kepala. Haleluya saudara. Kita akan terus naik dan bukan turun. Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Melalui kematian Tuhan, kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan. Dia akan memulihkan kita. Ada hari ini yang kehidupan kita mulai suram, mulai redup. Ingat, pandang wajah Yesus. Dia memberi kehidupan buat kita. Artinya dia memberi pengharapan kepada kita. Bahwa hari esok, kesusahan hari esok, itu ada di tangan Bapa kita di surga. Haleluya saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Sebab dia hidup. Oh, ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Pelayan perjamuan bisa berlutut di meja perjamuan. Pelayan perjamuan. Mari Pak Yanto, Pak Muji. Saudara, baik itu kelahiran maupun kematian dan kebangkitan, itu dijasatukan satu di dalam peringatan akan Tuhan. Saudara,
Yesus itu luar biasa. Dia rela mati buat saya dan Bapak Ibu. Dia harusnya enak di surga, memerintah bersama Bapa. Tapi sebagai wujud ketaatannya kepada Bapanya di surga, Allah Tritunggal itu melalui Yesus, Dia datang, Dia memperhatikan kita. Ini minggu pertama, saya ingatkan, Natal akan menjadi rahmat Tuhan yang besar, kebaikan kita, kebaikan Tuhan untuk kita. Dia memberi hidup buat Bapak Ibu Saudara. Dan melalui tubuh dan darah Tuhan ini, kita diingatkan, Dia tidak hanya lahir, tapi Dia juga mati buat kita, supaya dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Yesus berkata, lakukan ini sebagai peringatan akan aku, bahwa aku sanggup menjadi Allah Immanuel buat Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Siapkan hatimu dengan bersih untuk terima tubuh dan darah Tuhan, supaya Dia pagi ini mentahirkan kita, menyembuhkan kita, dan memberikan kehidupan yang kekal buat kita, kehidupan yang lebih baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, roto sakaya takaya la bala 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 bala. Suci, 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 suci Tuhan. Sucikan, sucikan, sucikan Tuhan. Oh, rama sekere rama 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 bala 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 takaya rama. Tuhan, ubah anggur dan roti ini menjadi anggur yang diurapi, roti yang terpecah, yang betul-betul kami merasakan penderitaan-Mu di kayu salib, sehingga kami diselamatkan. Kami masuk surga bukan neraka, karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Pagi hari ini hamba berdoa demi nama Yesus, kami berdoa. Setiap orang yang makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini yang kami lihat dengan wujud roti dan anggur ini, jemaat akan ditahirkan. Mereka akan menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui kuasa kematian dan kebangkitannya. Yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang tersesat akan menerima jalan keluar. Sekali lagi hamba berdoa, ubah Tuhan menjadi anggur yang penuh kuasa dan roti yang bermakna buat kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Pada waktu Yesus bersama murid-muridnya makan perjamuan malam, Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu, makanlah sebagai peringatan akan aku. Dia juga mengambil cawan dan Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu sekalian untuk penghapusan dosa. Saudara percaya, Tuhan sudah menghapus dosa kita, dan kita diingatkan lagi melalui tubuh dan darah Tuhan. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu
Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ku takkan karena ku tahu Dia pegang hari